Bapak Ibu, mari kita buka satu ayat terlebih dahulu yang tadi sudah dibacakan. Mazmur 1 ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ulangi sekali lagi ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang-orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah saudara-saudara, minggu ini atau selama sebulan ini kita bicara tentang judgment of God, ya, penghakiman Allah. Minggu lalu kita sudah melihat pengertian tentang apa itu penghakiman Allah. Kita sudah lihat ya, apa maknanya. Nah kita kemarin sudah menemukan beberapa makna bahwa yang namanya penghakiman itu menilai. Waktu kita menilai seseorang, menilai dua orang yang berbeda, saya sedang menghakimi. Ya, yang kedua itu mempertimbangkan dua hal yang berbeda. Waktu saya mempertimbangkan dua hal yang berbeda, itu artinya saya sedang menghakimi. Ya, kemudian juga membedakan dua hal yang berbeda. Waktu saya membedakan dua hal yang berbeda, saya sedang menghakimi sebenarnya. Ya, begitu juga artinya mengkritik. Ketika kita mengkritik seseorang, kita sedang menghakimi orang itu. Ya, atau ketika kita memisahkan ini yang benar, ini yang salah. Maka ketika kita memisahkan dua hal ini, maka itu artinya penghakiman. Dan penghakiman juga berarti mengadili dan menghukum. Jadi dalam Alkitab jelas sekali dan dalam sekali pengertiannya. Kita sudah belajar itu minggu lalu ya. Kemudian kita juga sudah melihat bahwa bagaimana Tuhan hanya menghakimi manusia saja. Manusia yang memiliki kesempurnaan jauh melebihi daripada makhluk yang lain, dan Tuhan begitu banyak memberi kesempurnaan, keindahan, dan diberikan anugerah demi anugerah, sehingga yang muncul dalam fakta Alkitab yang diadili cuma manusia. Tuhan tidak pernah mencatat dalam Alkitab bahwa dia mengadili binatang. Tuhan tidak mengadili makhluk-makhluk lain kecuali manusia semata. Nah kenapa manusia? Karena manusia diberikan apa? Kelebihan anugerah, ya anugerah Tuhan. Dan hanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, binatang tidak. Karena itu binatang nggak akan kena yang namanya penghakiman. Ya kalau nggak mau dihakimi Tuhan, jadilah binatang, ya. Gitu kan? Tapi selama kita adalah manusia, kau siap-siap pasti akan dihakimi Tuhan. Kalau saya manusia, saudara manusia, pasti suatu saat akan dihakimi. Hanya binatang yang tidak, saudara. Nah, di Taman Eden kemarin kita sudah lihat bagaimana Tuhan pertama kali menghakimi ular. Nah, mungkin saudara memprotes Mose loh. Katanya tadi kan binatang nggak nggak dihakimi. Kenapa kok ular dihakimi? Gitu ya. Nah, jangan salah ya. Ular di situ adalah representatif hadirnya iblis sebenarnya. Nah iblis itu adalah malaikat. Malaikat pun kena penghakiman. Ya ketika mereka tidak setia memberontak pada Tuhan di surga, Tuhan menghukum dia, Lucifer, hingga dia menjadi iblis. Ya Tuhan menghakimi. Yaitu kemudian Tuhan menghakimi yang namanya wanita Hawa dengan banyak sekali dibuat sakit ketika melahirkan. Dan akhirnya Tuhan juga menghakimi yang namanya Adam, yaitu dia menghakimi tanah. Ya. Sehingga Adam nggak lagi mudah. Saya baru baca satu artikel tentang tempat Taman Eden menurut cerita dulu di Mesopotamia katanya, karena di sana dikira-kira kemungkinan Taman Eden itu berada. Itu kalau nanam barang tumbuhan di situ, itu bisa 80 kali lipat. Bayangkan kalau tanah kita suburnya kayak gitu. Kamu nanam satu biji jagung aja, jadi 80 jagung coba. Tidak ada hama, tidak ada kesulitan kayak pertanian zaman sekarang. Begitu suburnya tanah itu, bisa menghasilkan sampai 80 kali lipat. Makanya orang zaman itu bisa kaya-kaya. Kenapa? Karena suburnya luar biasa. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk yang namanya bumi, mengutuk yang namanya tanah. Tidak lagi bisa menghasilkan 80, bisa minus 80 iya. Sehingga hari ini kaum petani kita setengah mati kalau nggak pupuk-pupuk ya. Luar biasa, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat saudara-saudara, ketika Tuhan menghakimi Adam dan Hawa di Taman Eden, kita udah lihat itu kemarin, bahwa pertanyaan pertama
utamanya begini. Mengapa sih harus ada penghakiman? Kenapa penghakiman itu mesti ada? Ya, apa yang menjadi alasan sehingga penghakiman itu ada? Ternyata penghakiman ada itu karena dosa. Ini dia. Penghakiman ada karena dosa. Ya, itu sebabnya Tuhan bertanya kepada Adam, "Hai Adam, di manakah engkau?" Dia bertanya kepada Kain, "Hai Kain, di manakah adikmu Habil?" Saudara, waktu Tuhan bertanya, "Di manakah engkau? Di manakah adikmu?" Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang posisi. Artinya posisi Adam sudah berubah. Kalau dulu dia orang yang taat, yang setia, yang menghormati Tuhan, sekarang posisinya sudah menjadi orang yang jahat, tidak setia, tidak taat, dan memberontak kepada Tuhan. Maka yang ditanya Tuhan adalah posisi. Saudara, posisi itu penting ya. Presiden posisinya sebagai presiden, betul? Suami posisinya sebagai suami, istri posisi sebagai istri, guru sebagai posisinya sebagai guru, murid posisinya sebagai murid. Saudara, ketika kita sebagai presiden, lalu saya bergeser, saya tidak seperti presiden, maka saya akan melanggar prinsip-prinsip posisi saya sebagai presiden. Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Ketika itu mereka adalah umat Tuhan yang bergaul dengan Tuhan setiap hari, setia dan taat kepada Tuhan setiap saat. Suatu ketika posisinya bergeser. Mereka tidak lagi hormat pada Tuhan, mereka melanggar kekudusan Tuhan, mereka nggak setia, nggak taat lagi sama Tuhan. Maka Tuhan bilang, "Di manakah engkau?" Sebenarnya bukan masalah perbuatan mereka. Yang dipertanyakan Tuhan adalah posisimu di mana sekarang. "Hai Adam, dulu kamu orang taat, dulu kamu orang setia, dulu kamu hormat saya. Karena di mana engkau?" Waktu Tuhan tanya seperti ini, saudara, itu artinya Adam sudah kehilangan posisinya. Nah, ini yang kita sudah lihat kemarin. Sekarang hari ini kita akan lihat bagaimana penghakiman Allah terhadap orang fasik, orang jahat, orang tidak percaya Tuhan. Ya mungkin saudara bilang, "Musa, kalau khotbah, judul khotbahnya itu apakah masih relevan bagi saya?" Masih, kita masih relevan ya. Walaupun kita bukan orang jahat, orang fasik, orang jahat, orang bebal gitu ya, tapi tetap gitu ya. Karena itu kita akan lihat seperti apakah penghakiman Allah terhadap orang fasik, orang bebal, orang jahat ini. Apa saja yang Tuhan pernah lakukan terhadap orang fasik, orang jahat, orang bebal ini. Ya, nah saudara, saya hanya ambil dua kasus dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan dengan dua kisah yang sangat besar, sebenarnya banyak kisah besar. Saya ambil dua kisah yang besar ini. Bagaimana Tuhan menghakimi orang fasik, bagaimana Tuhan menghakimi orang bebal, orang jahat, orang tidak percaya pada zaman itu. Yang pertama kita lihat penghakiman Allah terhadap orang fasik, orang bebal, orang jahat pada zaman Nuh. Kita lihat pada zaman Nuh. Saya baca Kejadian 5, Kejadian 6 ayat 5 sampai 13. Saya baca ya. Ada beberapa ayat yang saya loncat, tidak apa-apa. Bapak Ibu menyimaknya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku akan memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Nah saudara-saudara, menarik ya kisah ini. Kisah Nuh ini apa yang melatar belakangi penghakiman Tuhan pada zaman itu. Kita semua tahu cerita ini di sekolah minggu kan.
bagaimana air bah diturunkan, bagaimana air bah yang begitu dahsyat menghabiskan semua yang hidup. Saudara, kenapa Tuhan mesti mengadakan air bah? Apa latar belakang? Kenapa Tuhan mesti menghakimi pada zaman Nuh? Bukankah pada zaman itu manusia masih sedikit? Kenapa Tuhan mesti satu kali itu pernah turunkan yang namanya air bah di seluruh permukaan bumi dan tidak ada daratan yang kelihatan? Kenapa? Saudara-saudara, sekali lagi, itu karena ada dosa. Oke? Itu karena ada dosa. Tadi di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, dikatakan begini, kejahatan manusia semakin besar di bumi. Zaman Nuh saja, saudara-saudara, kejahatan dan dosa itu berprogres, tahu ya? Berprogres apa? Berkembang. Terus berkembang, makin tinggi budaya manusia makin tinggi juga, meningkat juga yang namanya kejahatan, berprogres. Kemudian kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata. Artinya apa? Hati manusia itu benar-benar sudah dikuasai oleh tabiat dosa. Ya, penjara tidak pernah bisa memenjarakan orang yang memiliki tabiat dosa, nggak pernah. Yang penjara kerjakan apa? Orang yang berbuat dosa. Lah, hari ini kau membunuh, nah langsung ditangkap polisi, masukin ke penjara. Kira-kira bisa menyelesaikan dosa? Penjara nggak bisa menyelesaikan dosa, karena yang dia selesaikan cuma perbuatannya. Tapi tabiat sifat dasar dosa tidak bisa dihakimi oleh penjara. Karena sebelum dia membunuh, dia sudah berdosa. Dosa sudah di sini. Waktu dia membunuh, kita baru bilang, dia berdosa. Enggak. Dia sudah berdosa 3 bulan yang lalu waktu dia merencanakan pembunuhan berencana. Jadi seperti itu, saudara. Jadi manusia pada zaman Nuh sudah sangat jahat. Yang ketiga, hidup manusia di bumi penuh kekerasan dan sudah sangat rusak. Kalau Allah mau melihatnya, mungkin di mata Allah dia lihat bumi itu, aduh, bumi itu suram gitu ya. Dia nggak suka benar-benar melihat kondisinya. Kenapa? Karena bumi sudah rusak, hidup manusia sudah rusak. Nah, lalu bagaimana perasaan Allah ketika melihat itu? Di dalam ayat tadi mengatakan Allah menyesal karena telah menjadikan manusia di bumi. Nah, saudara-saudara, Allah menyesal. Seringkali kita terjebak dengan istilah Allah menyesal. Kita pikir Allah itu orang yang gampang berubah. Bukankah kita belajar sifat Allah dalam Alkitab bahwa Allah itu tidak berubah? Sifat dasar Allah nggak pernah berubah. Karena itu apa yang Allah pernah lakukan, apa yang Allah pernah tetapkan, yang pernah direncanakan, dia nggak pernah menyesal mestinya. Tapi kenapa Alkitab memakai kata bahwa Allah menyesal telah membuat manusia? Dia mau mundur ke belakang begitu? Tidak. Saudara, sebenarnya bahasa menyesal ini adalah bahasa antropologi, bahasa manusia yang dikenakan kepada Tuhan supaya kita mengerti apa maksud Alkitab, bahwa Allah tidak mau dan sangat-sangat menyakitkan hatinya ketika dia lihat manusia sudah berubah, yang dulu baik menjadi jahatnya luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Ya, karena itu dikatakan dia menyesal. Jadi kata menyesal di situ adalah memilukan hati, menyakitkan hati. Maka yang kedua juga demikian alasannya, bahwa itu membuat dia menjadi pilu hati melihat manusia makin jahat. Maka menyesallah Tuhan sebab ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Wow, saudara-saudara, saya nggak tahu seperti apa pilu hati. Saudara pernah merasakan hati yang pilu ya, Pak? Bapak Ibu pernah merasa pilu hati? Jangan sampai deh. Itu nggak enak banget. Kalau kita sampai merasa hati yang sakit-sakit itu sih oke lah. Kita sering orang sakiti hati kita gitu ya. Orang sering mengecewakan kita. Tapi memilukan juga itu jauh lebih dalam gitu ya. Jadi mengerikan sekali sebenarnya. Nah, Allah mengalami itu. Hatinya pilu, hatinya sakit. Melihat manusia makin rusak. Akhirnya apa tindakan Tuhan? Tindakan Tuhan yang terakhir adalah di sini. Yang aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi ini, ya, baik manusia maupun hewan, sebab aku menyesal telah menjadikan mereka. Yang kedua, aku akan memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Wow,
bah, saudara-saudara. Dia datangkan air bah itu, dan hujan yang begitu deras tidak henti-hentinya selama 40 hari 40 malam. Dan akhirnya terjadi air bah yang besar. Dan saudara, matilah semua orang. Kita semua menyaksikan dan bagaimana melihat kenyataan fakta Alkitab ini. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pelajaran bagi kita begini, ya, yang menjadi pelajaran dari kisah penghakiman terhadap orang fasik, orang bebal, orang jahat di zaman Nuh, saudara-saudara. Pelajaran pentingnya yang pertama adalah ketika sebuah dosa terus berproses, berprogres, berkembang dan makin berkembang dan makin tak terkendali, itu tandanya penghakiman Tuhan sudah dekat pada kita. Yakinlah. Ya, kita kalau terus menerus melakukan sesuatu dosa, ya, satu dosa yang terus berkembang, makin jahat, itu tandanya penghakiman Tuhan sudah dekat. Yang kedua, kalau suatu kejahatan, kekerasan terus menerus terjadi dan itu akan terus menerus makin bertumbuh berkembang juga, maka penghakiman Tuhan juga akan segera tiba pada kita. Ini pelajaran yang kita lihat dari kisah ini, saudara. Itu sebabnya prinsip ini penting sekali, ya. Karena itu kita nggak boleh hidup sembarangan. Kita mesti hidup hati-hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memilukan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, membuat Dia menyesal menciptakan kita hanya karena kita melakukan dosa yang terus bertumbuh berkembang dalam hidup kita. Saudara, kita melihat apa yang terjadi pada zaman Nuh. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan, mendapat anugerah dari Tuhan. Tapi semua yang jahat itu dibinasakan. Saudara, nanti kita akan lihat minggu depan pendeta Marula akan khotbah tentang penghakiman terhadap orang benar. Bahwa ternyata penghakiman Tuhan terhadap orang benar dan orang fasik itu berbeda. Terhadap orang fasik kita lihat bagaimana Tuhan lenyapkan satu kali selesai, ya kan? Tapi nanti kita lihat penghakiman terhadap orang benar seperti apa, ya, minggu depan, ya. Sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Yang kedua, kisah yang kedua dan Alkitab, bagaimana penghakiman Allah terhadap orang Sodom dan orang Gomora. Saya baca Kejadian ayat 18, pasal 18 ayat 20 sampai 33, ya. Saya baca untuk kita. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Tuhan jawab begini, jauhlah kiranya daripadamu untuk masih lanjutannya. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sebab orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapat 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Lalu ayat 28, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya ada 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena 40 itu. Lalu katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman Tuhan, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Lalu ayat 31, kata Abraham, ya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku bertanya atau berkata sekali lagi, sekiranya 10 didapati di sana. Firman Tuhan bilang,
Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Jadi di sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa ternyata penyebab terjadi pemusnahan di kota Sodom dan Gomora sekali lagi karena ada dosa. Sekali lagi karena ada dosa. Alasannya sama. Ya, dulu zaman Nuh karena dosa. Sekarang karena dosa juga. Dikatakan di situ apa? Ayat 20 bahwa dosa orang Sodom itu sudah sangat besar, sangat berat. Ya, saudara, semula kita berpikir waktu terjadi air bah, kita pikir kejahatan sudah beres. Betul tak? Waktu air bah datang, kita berpikir dosa sudah berhenti karena semua orang jahat sudah mati. Kan tinggal Nuh dan 3 anaknya dan istri mereka semua. Harusnya sudah nggak ada lagi dong. Tapi ternyata setelah air bah selesai pun dosa itu masih berlanjut, saudara. Hanya dalam hitungan 300 tahun, karena dikatakan Nuh masih hidup 300 tahun setelah dia selamat dari air bah itu. Dalam waktu 300 tahun itu, dosa itu berlipat kembali, saudara-saudara. Berkembang kembali dengan pesat, sehingga dikatakan semua orang Sodom dan Gomora itu menjadi bejatnya luar biasa. Bejatnya luar biasa. Kejahatan mereka begitu besar. Ya, dari mana kita tahu semua orang Sodom moralnya jadi bejat? Itu dari dialog Abraham dengan Tuhan. Abraham punya satu keyakinan dengan Tuhan, berkata demikian. Saya percaya Tuhan adalah hakim atas segenap bumi. Tuhan adalah hakim yang adil. Abraham punya satu keyakinan, sebagai hakim yang adil, nggak mungkin Tuhan menghukum orang benar dengan orang fasik itu sama. Nggak mungkin. Dia pasti bedain. Mestinya hanya orang fasik aja, orang benar nggak ada. Nggak mungkin dia hukum seperti orang fasik. Itu sebabnya Musa bilang, hei Tuhan, betul kamu mau hukum itu Sodom Gomora. Bagaimana kalau ada 50 orang benar di sana? Masa kamu matiin juga? Tuhan bilang, kalau ada 50 saya nggak akan habisin kok. Hah? Berarti tidak ada 50 dong? Slide-nya selanjutnya. Kemudian, bagaimana kalau ada 45? Kalau ada 45 orang benar, ada enggak? Enggak. Dihukum nggak? Saya bilang, kalau ada 45 orang benar, saya tidak akan menghukum 2 kota ini. Mungkin Abraham pikir 40 ada kali. 30. Kalau 30 ada nggak? Tuhan bilang kalau ada 30 saya nggak jadi. Oke, berarti nggak ada berarti. Oke, sekali lagi deh Tuhan. Kalau ada 20 bagaimana? Wah, kalau ada 20 saya juga nggak akan memusnahkannya. Berarti nggak ada 20. Abraham pikir angka yang paling terkecil tahu berapa? 10. Tuhan, bagaimana kalau ada 10 orang benar di sini? Tuhan bilang, kalau ada 10 pun aku tidak akan membunuh 2 kota ini, menghabisi mereka. Saudara, apa yang terjadi? Berarti tidak ada 10 orang. Karena ternyata hanya Lot dan keluarganya orang percaya, dan mereka nggak sampai 10 orang. Coba, luar biasa. Jadi penghakiman Tuhan datang kepada Sodom dan Gomora, saudara-saudara. Ternyata itu sudah Tuhan perhitungkan. Tuhan tahu 2 kota yang begitu besar dan padat itu tidak ada satupun orang benar di situ kecuali keluarga Nuh. Maka bagi Tuhan lebih baik selamatkan keluarga ini, semua yang lain dibinasakan. Nah, sebenarnya saudara, ini saya harus mundur ke belakang, ya. Orang Sodom dan Gomora itu adalah keturunan anak Nuh yang bungsu yang bernama Ham. Yang bernama Ham. Ham itu nama anak bungsunya Yunus lagi. Nuh, bukan Yunus ya. Nuh, dia anak bungsunya. Walaupun urutannya Sem, Ham dan Yafet. Orang pikir urutan itu suka yang paling bontot berarti terakhir, enggak, belum tentu. Ya, dalam urutan itu sebenarnya Ham yang paling adik, ya.
Nah saudara, satu ketika terjadi peristiwa begini. Setelah air bah selesai, si Nuh menjadi petani anggur, saudara. Dia jadi petani anggur, dia nanam anggur, anggurnya melimpah, dan dia suka mabok-mabokan. Ini Nuh. Nah satu ketika dia mabok, ini saya langsung ke tafsirannya saja, karena ini tafsiran yang paling banyak dipegang oleh kaum penafsir. Bahwa dia dilecehkan, disodomi oleh Ham. Aurat bapaknya diperlihatkan gitu. Jadi waktu bapaknya sadar, dia mengetahui, dia tahu kalau anak bungsunya sudah membuka auratnya. Auratnya itu sebenarnya itu bahasa Alkitab halus. Banyak yang yakin itu sebenarnya sedang mensodomi ayahnya. Makanya keturunan Ham kemudian, itulah kota ini saudara, Sodom dan Gomora. Kenapa ada istilah sodomi hari ini? Ya, orang mensodomi anak begitu ya. Dia kata Sodom itu berasal dari Ham. Itu dari perbuatan Ham menjadi satu kota, keturunan satu kota, dua kota ini yang sifat mereka persis seperti Ham. Ya, yaitu Sodom gitu ya. Nah, buktinya kita lihat ketika detik-detik Tuhan menghukum dua kota ini. Tuhan mengutus dua malaikat datang ke rumah Lot. Dua malaikat yang datang ini rupanya ada yang melihat. Tiba-tiba pemuda-pemuda laki-laki, semua orang Sodom dan orang Gomora datang ke rumah, berduyun-duyun ke rumah Lot. Mereka minta, mana dua orang asing, kasih biar kami pakai mereka. Wow, jahat luar biasa ya. Siang bolong bukan malam loh. Terus mintanya orang asing lagi. Sampai Lot bilang, oh sudahlah, kalian ini tamu saya nggak boleh. Kalau mau pakai saja anak perempuan saya dua ini, silakan kalian pakai, terserah. Sampai kayak begitu saudara. Begitu bejatnya dua kota ini dengan moral yang begitu jahat. Itu sebabnya Tuhan bilang, kehidupan orang Sodom dan Gomora, dosanya, kejahatannya sangat besar. Karena itu Tuhan harus membunuh mereka dengan mendatangkan api belerang dari langit. Saya rasa kita semua tahu bagaimana penghukuman itu terjadi gitu ya. Dan akhirnya kita bisa melihat dua kisah ini begini, bahwa ada beberapa hal penting yang berhubungan dengan orang fasik, orang bebal, orang jahat yang dihakimi oleh Tuhan gitu ya. Ya, orang fasik biasanya merasa diri mereka lebih kuat daripada orang benar. Kita lihat aja, kelihatan orang fasik itu percaya diri dia, orang merasa kuat daripada orang benar. Orang fasik biasanya berpikir mereka melakukan apapun yang mereka suka, sekalipun itu melanggar hukum, bagi mereka nggak masalah. Jadi orang fasik itu tahu firman, tahu, tapi dia hidup seperti nggak ada firman. Dia tahu Allah, dia tahu, tapi dia hidup seperti nggak punya Allah, gitu ya, kan bertindak mengenal Allah. Nah, mereka berpikir bahwa diri mereka berada di atas hukum, ya, karena itu mereka bebas menindas siapapun, melakukan kejahatan apapun. Tetapi Mazmur 1 ayat 5, ini Mazmur 1 ayat 5 tadi berkata apa? Sebab orang fasik itu tidak akan tahan dalam perhakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi ketika penghakiman datang saudara-saudara, maka kehancuran orang fasik itu sudah nyata, sudah pasti terjadi. Ia tidak bisa lari dan tidak bisa sembunyi dari adanya penghakiman dari Tuhan. Meskipun dia bersembunyi di antara kumpulan orang kudus, maka mata Tuhan tidak akan gagal untuk menangkap dia, menemukan dia dan menghakimi dia. Tuhan tidak akan pernah gagal. Kalau dia menjadi seperti jarum yang tersembunyi di antara jerami, Tuhan tidak kesulitan untuk menemukannya dan menghakimi dia. Saudara-saudara, kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita hidup seperti orang fasik, orang bebal, orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah marah, nasib manusia tidaklah ada lagi yang bisa melindungi kita. Ya, kalau Tuhan sudah marah sama kita, siapa yang bisa melindungi kita? Ya, kalau Pak Pendeta marah sama kalian, masih ada yang bisa melindungi saudara, ya. Mungkin orang tua kalian gitu ya. Guru marah sama kita, muridnya, ya orang tua kita masih bisa bela kita. Ya, atau orang lain jahatin kita, kita masih bisa cari pengacara. Tapi kalau Tuhan yang marah, Tuhan yang menghakimi, nggak ada yang bisa melindungi kita. Inilah yang terjadi pada penghakiman.
Dan ini juga yang membedakan penghakiman Tuhan nanti terhadap orang benar. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini membawa kami boleh mengerti terus menerus tentang judgment of God. Bagaimana Tuhan menghakimi manusia. Tuhan, semuanya bermula dari dosa. Karena itu kami gak mau dosa itu berproses dalam hidup kami. Kami gak mau dosa itu terus berprogres dalam diri kami, Tuhan. Ketika ada dosa kami cepat-cepat mau matikan. Ketika ada dosa kami mau akui dan minta Tuhan ampuni segera. Agar kami tidak menjadi pasif, tidak menjadi orang berbebal, tidak menjadi orang jahat. Dan kami mengecewakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan sebagai umat-Mu. Biarlah kami hidup dalam kasih-Mu, perlindungan-Mu, apapun yang kami sedang hadapi hari ini. Kami tahu bahwa penghakiman terakhir-Mu akan menanti kami. Tapi kami tidak akan takut karena kami boleh hidup benar di mata Tuhan. Berbicara pada kami dengan Roh Kudus-Mu, amal-Mu telah berhenti. Firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi bagian yang penting dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.